video kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya gimana cara membentuk dimsum. Bagi yang teman-teman yang belum tahu, dimsum ini sejenis makanan khas dari Cina yang miripnya bentuk kayaknya kayak somai gitu ya. Tapi dia itu rasa dagingnya lebih banyak daripada rasa tepungnya, jadinya tentunya lebih enak dan juga harganya biasanya lebih mahal ya dibanding dengan siomay. Nah, di sini kita udah ada alat dan juga bahan-bahannya untuk membentuk dimsum. Pertama tentunya yaitu adonan dimsumnya ini sendiri. Ini kebetulan tadi dibuat dari adonan dasar daging ayam. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita akan bikin video juga gimana cara membuat dimsumnya. Terus juga tentunya karena akan membungkus dimsumnya juga kita di sini sediakan kulit dimsum. Di sini kita masih menggunakan homemade ya, jadi kulitnya masih bikin sendiri. Karena apa? Kalau misalnya kulitnya beli di pasaran, belum tentu jaminan kulitnya fresh. Sehingga kalau misalnya kulitnya nggak fresh nanti kurang enak, dan tentunya elastisitas atau kelenturan dari kulitnya itu sendiri berpengaruh ya untuk tekstur dimsumnya. Jadi the best thing atau yang terbaik adalah menggunakan fresh ya kulit dimsum kayak gini. Nanti juga kita juga bikin gimana caranya membuat kulit dimsum yang sangat gampang, sangat simple ya. Dan selanjutnya di sini sudah disediakan topping-toppingnya. Topping-topping terserah ya. Bisa gunakan ada keju, ada crab stick, ada sosis juga, ada jamur, ada wortel yang sudah diparut ya. Jadinya di sini sudah ada 5 topping yang sudah disediakan. Oke. Nah, selanjutnya itu alat selanjutnya adalah timbangan ya. Timbangan ini sangat diperlukan supaya kita buat dimsum itu sama besarnya. Jadi nggak gede kecil. Kecuali kalau misalnya memang sudah pro banget. Untuk berat dimsum itu beragam ya, sesuai selera masing-masing. Ada yang mengatakan berat dimsum itu 32 gram. Ada yang mengatakan berat dimsum itu bisa sampai 40 atau misalnya 25 atau lebih kecil lagi misalnya. Yaitu sesuai selera masing-masing. Kalau kita sekarang itu akan menggunakan ukurannya adalah 25 gram ya. 25 gram berat adonan, tidak termasuk topping. Jadi mungkin nanti ditambah topping berarti bisa sampai 28 sampai 27 gitu ya, 27 gram. Itu adalah berat idealnya. Oke, jadi yang pertama kita ambil dulu kulitnya kayak gini, terus juga kita gunakan garpu. Garpu yang kita gunakan bukan bagian yang kepalanya, tapi kita bagian yang ekornya, yang kayak gini ya. Ini kita nolkan dulu timbangannya, terus kita taruh kulitnya. Kebetulan saya sudah cuci tangan ya teman-teman, jadi tangannya sudah bersih. Nah, kalau misalnya sudah masuk gini, dinolkan lagi karena kita ingin berat isinya adalah 25. Kalau misalnya tadi kita tidak nolkan, terhitung juga dengan berat kulitnya ya, 25 gram. Lalu setelah 25 gram tadi kita ambil dan kita lingkarkan tangan seperti ini ya. Seperti kita temukan jari telunjuk dengan ibu jari seperti ini. Terus kita ambil toppingnya kita taruh di atas. Nah, kalau kayak gini aja berantakan, nanti kita harus rapikan dulu. Gimana rapikannya? Tinggal ditekan-tekan aja teman-teman. Jadi bentuk dimsumnya itu dia berdiri gitu ya, berdiri. Tapi karena ini mau dijual supaya bentuknya sama teman-teman ya harus ditimbang supaya adil. Nanti takutnya komplain ya, customer bilang oh dimsumnya gede kecil gitu ya. Kalau misalnya ini kan wah seragam ya. Kalau kita bisa beri jaminan ke customer sendiri kalau misalnya besar dari bentuk dimsumnya itu memang benar 25 gram ya. Dan ini selanjutnya ini yang isi jamur. Jamur yang kita gunakan tuh jamur kuping ya, hitam. Dia biasanya kering kalau beli di pasar. Lalu kita rendam terlebih dahulu di air dingin saja, direndam. Setelah rendam air dingin kita cincang kecil-kecil gitu, halus ya seperti ini. Lalu untuk pemilihan wortel sendiri, wortel itu warnanya banyak ya. Ada wortel yang warnanya agak kekuningan, ada wortel yang warnanya orange. Kebetulan untuk membuat dimsum ini kita pilih wortel yang warnanya lebih ke orange ke merah gini ya, warnanya orange kemerahan.
Jadi nanti ketika adonan dimsumnya ini matang setelah dikukus, warna wortelnya itu sendiri akan memberikan kontras warna yang bagus gitu kelihatannya. Oke, kayak gini. Dan juga untuk banyaknya wortel, ada yang menyarankan masih wortelnya sedikit atau bentuknya dadu, yaitu selera masing-masing. Kalau misalnya saya di sini saya parut saja menggunakan parutan keju. Terus juga saya kasih ya nggak begitu banyak sih, ya lumayan sedikit seperti ini. Oke, ini dia hasilnya. Ada 5 ya. Ini yang varian original, ini yang varian sosis, ini keju, ini yang crab stick. Lalu juga ada varian jamur ya, ada 5 varian. Nah, kalau teman-teman kepo nih, ini sebenarnya dimsumnya mau dijual di mana sih? Kalau teman-teman ada yang tinggal di daerah sekitaran Prambanan, Klaten, atau juga daerah sekitar Prambanan, Jogja, itu bisa dicek aja di GoFood atau di GrabFood. Nama restonya adalah Dimsum 999 ya. Di situ banyak banget pilihannya dan kita jamin dimsum kita adalah homemade. Jadi rasanya pasti beda dari dimsum pabrikan, kita membuatnya sendiri. Kulitnya sendiri juga, teman-teman wajib cobain, gak nyesel pokoknya rasa. Oke teman-teman, kebetulan masih banyak adonannya, kita akan selesaikan dulu semuanya. Nanti setelah itu kita akan langsung kukus. Nanti kalau misal teman-teman kepo nih hasilnya kayak apa sih, apa jangan-jangan hasilnya setelah dikukus malah meledak gitu dimsumnya, enggak ya. Nanti teman-teman tungguin sebentar lagi. Setelah kita selesai ini semua, kita akan langsung kukus dan kita langsung kasih lihat hasilnya seperti apa, teksturnya juga seperti apa. Oke, tungguin ya. Udah. Oke guys, ini jadi kukusannya udah panas ya, udah mendidih. Terus juga jangan lupa dikasih olesan gini, olesan pakai minyak goreng nggak apa-apa, supaya dia nggak lengket. Terus kita taruh dimsum satu-satu. Kalau misalnya nggak mau ribet, bisa aja sih, misalnya ditaruh dulu di kukusan gitu yang rapi, baru tutup kukusannya dinaikin di atas air mendidih, itu juga bisa ya. Nah ini dimasukin satu-satu, dimasukin. Udah panas ya, ini udah basah. Oke, sekarang kita tutup. Pakai apinya sedang aja, dinyalain. Waktunya sekitar 10 sampai 12 menit. Jangan terlalu matang ya, jangan terlalu kelamaan kalau misalnya ngukus dimsum, karena nanti dimsumnya bisa kelembekan terus cenderung hancur teksturnya. Lihat bentuknya tuh ya. Biasanya dia agak mengembang dari setelah kita cetak itu, agak mengembang sedikit. Lalu nanti kalau ketika dimsumnya dingin, dia agak sedikit menyusut gitu, tapi nggak terlalu menyusut banget ya. Itu karena penguapan uap airnya sudah keluar ketika dingin, jadinya dia nggak begitu mengembang besar gitu. Tapi untuk rasa ya enak ya, kalau misal ketika hangat-hangat gini baru fresh dimakan, ini enak banget rasanya. Ini dia hasil dari adonan dimsum tadi yang udah kita bentuk-bentuk. Terus langsung kita kukus. Kukusnya inget jangan kelamaan, sekitar 10-12 menit itu udah maksimal banget. Karena kalau dimsumnya overcooking ya, overcooking itu nanti kematangan dia bisa teksturnya lembek dan hancur ya. Dan setelah dikukus, pastiin kalau misalnya teman-teman masih punya sisa minyak wijen atau minyak bawang putih, itu bisa teman-teman olesin di atasnya. Jadi dimsumnya itu mengkilat ya, shiny, dan dia punya aroma tersendiri. Itu adalah perbedaan. Biasanya kalau misalnya orang yang masak dimsum, ya udah biasanya udah selesai matang terus diangkat dimakan. Tapi ketika diolesin pakai minyak wijen, tentunya jauh lebih enak, jauh lebih sedap ya. Terus untuk penyajiannya, dimsum itu
punya alat saji tersendiri kayak gini. Ini namanya klakat ya, klakat bambu. Teman-teman bisa beli di online atau di offline, di pasar-pasar juga sudah banyak saya rasa yang udah menjual klakat bambu seperti ini. Ini kebetulan yang ukuran kecil ya, ukuran kecil. Terus nanti biasanya tinggal ditaruh dimsumnya di sini, terus dikukus gitu. Kalau misalnya saya contohkan di sini, ini ada sumpitnya bersih ya, sumpitnya bersih, kita taruh aja di sini 4 buah ya, sekitar satu klakatnya kita isi dengan 4 buah dimsum. Saya mau 2 crab stick sama 2 sosis ya, favorit saya nih. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga untuk teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Klaten atau Jogja, daerah Prambanan, teman-teman bisa cek di aplikasi GoFood atau GrabFood Dimsum 999 ya. Bisa dicek menunya, semuanya lengkap. Kita ada menu baru di sana, ada menu mie pedas ya. Jadi teman-teman cari deh di aplikasinya, lagi promo juga. Jangan lupa langsung di order aja. Oke, sekian, terima kasih.